Pernahkah Anda merenungkan siapa saja orang-orang yang paling memengaruhi hidup Anda? Seneca, salah satu filsuf besar Stoik, dengan bijaknya berkata, "Berkumpullah dengan mereka yang akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Sambutlah mereka yang dapat kamu perbaiki. Orang belajar saat mereka mengajar." Kata-kata ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan hiruk-pikuk dan gangguan, ada sosok-sosok tertentu yang mencerminkan nilai-nilai stoik dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya bertahan di tengah kesulitan, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya melalui tindakan, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Hari ini, kita akan menjelajahi tipe-tipe kepribadian yang menjadi teladan dalam menghidupkan stoisisme, yang tidak hanya membimbing kita untuk menjadi lebih baik, tetapi juga membawa ketenangan di tengah kekacauan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan pembahasan lainnya tentang filosofi Stoik. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal 7 tipe kepribadian yang merefleksikan kebijaksanaan Stoik, membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai dalam menghadapi kehidupan. 1. Pemikir reflektif. Pemikir reflektif adalah sosok yang menjadi cerminan utama dari prinsip Stoik yang menekankan introspeksi dan kedalaman berpikir. Mereka adalah individu yang tidak sekadar menjalani hidup secara reaktif, tetapi secara sadar merenungkan setiap pengalaman, emosi, dan keputusan yang mereka buat. Dalam stoisisme, pemikiran yang mendalam adalah fondasi untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami dunia luar, tetapi juga menjelajahi dunia dalam diri kita sendiri. Pemikir reflektif, seperti lautan yang dalam, memiliki ketenangan di dasarnya, meskipun di permukaan mungkin ada ombak besar yang mengguncang. Dunia di sekitar mereka bisa penuh dengan tekanan, tuntutan, dan gangguan, tetapi mereka tetap mampu menemukan keseimbangan batin. Mereka tidak terjebak dalam siklus reaksi impulsif terhadap situasi, melainkan memilih untuk berhenti sejenak, merenungkan, dan mempertimbangkan tindakan yang paling bijak. Dalam proses ini, mereka tidak hanya memahami apa yang terjadi di luar, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang diri mereka sendiri. Salah satu kebiasaan penting yang dijalani pemikir reflektif adalah praktik introspeksi yang teratur, seperti menulis jurnal. Praktik ini telah lama menjadi bagian dari tradisi Stoik, seperti yang dilakukan oleh Marcus Aurelius, yang melalui catatan pribadinya mencoba memahami emosi, bias, dan cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan mencatat pikiran dan pengalaman, mereka menciptakan ruang untuk menganalisis diri sendiri, mengenali pola pikir, dan memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan dunia. Namun, pemikir reflektif tidak hanya fokus pada introspeksi. Mereka juga haus akan pengetahuan. Mereka terus belajar, membaca, dan mengeksplorasi berbagai perspektif untuk memperluas pemahaman mereka. Mereka tidak menerima informasi secara mentah, tetapi memilih untuk menggali lebih dalam, menguji validitasnya, dan memahami implikasinya. Pendekatan kritis ini tidak dimaksudkan untuk bersikap sinis, melainkan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Mereka analitis tetapi tetap rendah hati, kritis tetapi tidak menghakimi. Keberadaan pemikir reflektif dalam hidup kita adalah berkah. Mereka memberikan perspektif baru yang seringkali kita abaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya mengambil waktu untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merenungkan sebelum bertindak. Kehadiran mereka adalah angin segar yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kedalaman di tengah arus kehidupan yang serba cepat dan dangkal.
Dalam dunia yang semakin mendorong reaksi instan dan pemikiran dangkal, pemikir reflektif menjadi teladan penting. Mereka mengajarkan bahwa ada kekuatan besar dalam kesabaran, dalam kemampuan untuk menahan diri sebelum mengambil langkah, dan dalam keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Jika Anda memiliki pemikir reflektif dalam hidup Anda, hargailah mereka. Dan jika Anda ingin menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai stoik, mulailah dengan membangun kebiasaan reflektif ini. Seperti lautan yang tenang, kedalaman pemikiran Anda akan menjadi kekuatan yang menuntun Anda melewati badai kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. 2. Penyintas tangguh. Penyintas tangguh adalah pribadi yang tidak hanya mampu bertahan di tengah badai kehidupan, tetapi juga menjadikan badai tersebut sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Mereka tidak hanya menghadapi rintangan dengan keteguhan, tetapi juga mampu mengubah kesulitan menjadi pelajaran yang berharga. Dalam stoisisme, kemampuan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang adalah salah satu inti dari kebijaksanaan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, halangan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Penyintas tangguh adalah sosok yang memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Namun, mereka melihat setiap kesulitan bukan sebagai hambatan yang menghalangi jalan, melainkan sebagai pelajaran yang mempersiapkan mereka untuk masa depan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan, sebuah situasi yang bagi banyak orang bisa menjadi pukulan berat. Bagi seorang penyintas tangguh, situasi ini adalah momen refleksi dan peluang untuk menemukan jalan baru. Mereka mungkin belajar keterampilan baru, mengeksplorasi bidang pekerjaan yang berbeda, atau bahkan memulai usaha sendiri. Dalam setiap langkah, mereka menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam hubungan pribadi, penyintas tangguh adalah individu yang mampu menghadapi konflik atau kehilangan tanpa terjebak dalam kepahitan. Mereka tidak membiarkan kesalahpahaman atau rasa sakit menghancurkan hubungan atau diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Mereka memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana mereka merespons rasa sakit tersebut adalah apa yang benar-benar mendefinisikan mereka. Sikap tangguh ini juga seringkali memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Penyintas tangguh tidak hanya fokus pada diri mereka sendiri, tetapi juga berusaha membantu komunitas mereka. Bayangkan seseorang yang menghadapi penyakit serius, tetapi memilih untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai inspirasi bagi orang lain. Mereka mungkin memulai gerakan kesadaran kesehatan, mendukung orang lain yang menghadapi tantangan serupa, atau sekadar menunjukkan bahwa kekuatan mental dapat membantu kita melewati ujian terberat. Penyintas tangguh adalah pengingat hidup bahwa ujian dan kesulitan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, mereka adalah alat untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berkembang, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Jika kita ingin mengadopsi nilai stoik dalam kehidupan kita, belajar dari penyintas tangguh adalah langkah awal yang baik. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa ketangguhan bukanlah tentang menolak rasa sakit atau menghindari kesulitan, tetapi tentang menerima kenyataan hidup dan menggunakan setiap tantangan sebagai sarana untuk tumbuh. Dalam setiap langkah mereka, penyintas tangguh mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit dengan lebih kuat setiap kali kita terjatuh. Mereka adalah teladan dari semangat stoik yang sejati, menghadapi hidup dengan kepala tegak
hati terbuka, dan jiwa yang penuh ketangguhan. 3. Penasehat jujur. Penasehat jujur adalah sosok yang jarang kita temui, tetapi sangat kita butuhkan dalam hidup. Mereka adalah orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, meskipun itu sulit untuk didengar. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh pujian palsu atau kritik tanpa empati, penasehat jujur berdiri sebagai mercusuar kejujuran. Mereka tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga melakukannya dengan niat tulus untuk membantu kita tumbuh. Seperti kata Seneca, permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan, dan manusia tidak bisa disempurnakan tanpa ujian. Penasehat jujur tidak seperti teman biasa yang hanya mengiyakan setiap keputusan kita tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mereka juga bukan tipe orang yang memberikan kritik tajam tanpa peduli dengan perasaan kita. Sebaliknya, mereka mampu menemukan keseimbangan antara menyampaikan kebenaran dan menjaga hubungan. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka mungkin terdengar tidak nyaman, tetapi selalu disampaikan dengan kasih sayang dan empati. Tujuan mereka bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangkan seorang penulis muda yang dengan penuh semangat menunjukkan naskah pertamanya kepada seorang penasehat jujur. Sementara teman-temannya memberikan pujian tanpa berpikir panjang, penasehat jujur ini membaca dengan teliti dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka menunjukkan bagian yang bisa diperbaiki, tetapi juga menyoroti potensi besar yang dimiliki penulis tersebut. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya membantu penulis menjadi lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan diri bahwa dia mampu mencapai sesuatu yang luar biasa. Dalam lingkungan profesional, penasehat jujur adalah anggota tim yang berani menunjukkan kelemahan dalam proyek, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan hasil terbaik. Mereka tidak ragu untuk mengangkat isu yang sulit dibicarakan, tetapi melakukannya dengan pendekatan yang konstruktif. Mereka memahami bahwa keberhasilan tim adalah prioritas, dan terkadang itu berarti menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Dalam hubungan pribadi, mereka adalah anggota keluarga atau teman dekat yang berani mempertanyakan keputusan kita dengan lembut. Mereka tidak melakukannya untuk mengontrol, tetapi karena peduli terhadap kesejahteraan kita. Mereka mungkin bertanya, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Atau, apakah kamu yakin ini akan membawa kebahagiaan dalam jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali memicu refleksi mendalam yang membantu kita melihat situasi dari perspektif baru. Keberadaan penasehat jujur dalam hidup kita adalah anugerah. Mereka adalah cerminan dari kasih sayang yang sejati, karena mereka berani mengambil risiko membuat kita tidak nyaman demi kebaikan kita. Dunia yang penuh dengan pujian palsu dan ketakutan akan konflik seringkali membuat kita sulit menemukan sosok seperti ini. Namun, ketika kita menemukannya, mereka menjadi harta karun yang harus kita jaga. Jika kita ingin menjalani hidup yang lebih stoik, menjadi penasehat jujur untuk orang lain adalah langkah yang mulia. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu belajar untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh empati, memahami waktu yang tepat untuk berbicara, dan selalu memastikan niat kita adalah untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Dalam proses ini, kita tidak hanya membantu orang lain tumbuh, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Penasehat jujur adalah pengingat bahwa kejujuran tidak harus menyakitkan jika disampaikan dengan hati yang tulus. Mereka adalah bukti bahwa kebenaran, meskipun sulit, adalah alat yang paling kuat untuk pertumbuhan. Dalam setiap interaksi mereka mengajarkan kita bahwa menjadi jujur bukan hanya tentang mengatakan apa yang benar, tetapi juga tentang melakukannya dengan cinta dan niat baik. 4. Minimalis yang bahagia. Minimalis yang bahagia adalah sosok yang berdiri sebagai antitesis dari dunia modern yang dipenuhi oleh konsumerisme tanpa akhir.
Di tengah masyarakat yang sering kali mengukur kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan jumlah barang yang dimiliki atau kemewahan yang ditampilkan, mereka justru memilih jalan yang lebih sederhana dan bermakna. Mereka adalah individu yang memahami bahwa kepuasan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan syukur. Gambarkan sebuah rumah yang sederhana, namun penuh dengan ketenangan. Tidak ada tumpukan barang yang berlebihan atau dekorasi yang mencolok, tetapi setiap sudutnya dipenuhi dengan kehangatan dan makna. Barang-barang yang ada di sana tidak hanya sekadar memenuhi ruang, tetapi memiliki tujuan dan cerita. Misalnya, sebuah meja kayu yang diwariskan dari generasi ke generasi, atau sebuah lukisan sederhana yang mengingatkan pemiliknya pada momen berharga. Inilah inti dari kehidupan seorang minimalis yang bahagia, kehidupan yang tidak ditentukan oleh jumlah barang, tetapi oleh kualitas pengalaman yang dimiliki. Prinsip hidup mereka tercermin dalam setiap keputusan yang mereka buat. Ketika merayakan ulang tahun, misalnya, mereka mungkin tidak mengadakan pesta besar dengan dekorasi mewah dan tamu yang berlimpah. Sebaliknya, mereka memilih momen yang lebih intim, seperti makan malam sederhana bersama keluarga atau teman dekat. Fokusnya adalah pada hubungan yang bermakna dan kenangan yang berharga, bukan pada kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Pandangan hidup seorang minimalis yang bahagia juga tercermin dalam cara mereka menghargai waktu dan perhatian. Dalam dunia yang dipenuhi dengan gangguan digital, mereka lebih memilih percakapan mendalam daripada sekadar berbagi foto di media sosial. Mereka memahami nilai dari momen-momen kecil, seperti menikmati secangkir teh di pagi hari atau berjalan-jalan di taman sambil mengamati keindahan alam. Setiap momen dihargai dengan penuh kesadaran, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali terletak pada hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Filosofi hidup mereka sejalan dengan kata-kata Marcus Aurelius, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada dalam cara berpikirmu. Minimalis yang bahagia memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menumpuk hal-hal baru, tetapi tentang belajar untuk merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita melepaskan kebutuhan untuk terus-menerus memiliki lebih, kita membuka ruang dalam hidup kita untuk hal-hal yang benar-benar berarti: cinta, hubungan, pertumbuhan pribadi, dan rasa syukur. Namun, menjadi minimalis yang bahagia bukan berarti mereka menghindari kenyamanan atau menolak kemajuan. Mereka bukan individu yang hidup dalam keterbatasan, tetapi mereka memilih untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari, mereka menekankan kualitas dibandingkan kuantitas, makna dibandingkan kemewahan. Mereka tidak membeli barang karena dorongan atau tren, tetapi karena barang tersebut benar-benar memiliki fungsi atau nilai yang mendalam bagi hidup mereka. Kehadiran seorang minimalis yang bahagia dalam hidup kita adalah pengingat akan pentingnya kesederhanaan. Mereka mengajarkan kita untuk memeriksa ulang nilai-nilai yang kita pegang, untuk melihat apakah kita benar-benar mengejar kebahagiaan yang sejati atau sekadar mengikuti tekanan sosial. Mereka adalah contoh hidup dari bagaimana sedikit bisa menjadi lebih, bagaimana kesederhanaan bisa menciptakan kedamaian, dan bagaimana rasa syukur bisa mengubah cara kita melihat dunia. Jika kita ingin mengadopsi kebijaksanaan stoik dalam kehidupan modern, belajar dari minimalis yang bahagia adalah langkah yang baik. Mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang ada di luar diri kita, tetapi pada bagaimana kita mengelola pikiran, perasaan, dan prioritas kita. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan lebih, mereka mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk merasa cukup dan menikmati keindahan dari kehidupan yang sederhana namun penuh makna.
5. Penolong yang empatik. Penolong yang empatik adalah individu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, serta memberikan dukungan yang tulus tanpa pamrih. Di tengah dunia yang seringkali sibuk dan penuh dengan kecemasan, mereka adalah cahaya yang memberikan kenyamanan dan kehangatan. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, di mana ada manusia, di situ ada kesempatan untuk kebaikan. Penolong yang empatik melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menanamkan kebaikan dan memperbaiki keadaan. Mereka lebih dari sekadar mendengarkan. Mereka merasakan dan benar-benar peduli dengan apa yang dialami orang lain. Kemampuan mereka untuk membaca situasi dan merasakan perasaan orang lain memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan yang lebih bermakna. Dalam lingkungan kerja misalnya, mereka mungkin adalah rekan yang dengan mudah dapat merasakan ketika seseorang sedang tertekan, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Mereka tidak hanya akan melewatkan situasi tersebut, tetapi akan mendekati rekan mereka dengan perhatian dan dukungan, mungkin dengan mengundang mereka untuk berbicara atau sekadar menawarkan bantuan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Ketika orang lain merasa cemas atau terbebani, penolong yang empatik hadir sebagai penyembuh, membantu meringankan beban mereka dengan kata-kata yang lembut atau tindakan yang penuh perhatian. Begitu juga dalam kehidupan pribadi, penolong yang empatik seringkali adalah mereka yang memberikan perhatian lebih kepada teman atau keluarga yang sedang kesulitan, meskipun mereka sendiri mungkin sedang menghadapi tantangan. Bayangkan seorang teman yang tahu Anda sedang mengalami hari yang buruk dan datang dengan secangkir kopi, tidak banyak bicara, tetapi cukup mendengarkan dan memberi dukungan moral yang Anda butuhkan. Atau seorang tetangga yang tahu Anda sedang berjuang dengan kesulitan hidup dan tanpa diminta menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau menjaga anak-anak. Penolong yang empatik bukan hanya memberikan dukungan dalam bentuk materi atau fisik, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk memberi dukungan emosional yang dalam. Mereka memahami bahwa seringkali yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi instan, tetapi rasa dihargai dan dipahami. Dengan kemampuan untuk merasakan dan berempati, mereka dapat membantu orang lain merasa lebih diterima dan dilihat dalam dunia yang seringkali terasa terasingkan dan individualistis. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki kedalaman dan ketulusan yang menyentuh hati, memberi kekuatan dan kenyamanan bagi mereka yang membutuhkan. Peran penolong yang empatik sangat penting dalam memperkuat hubungan sosial dan membangun komunitas yang sehat. Mereka adalah individu yang seringkali tidak mencari perhatian atau pengakuan, tetapi lebih memilih untuk membuat dunia di sekitar mereka sedikit lebih baik dengan tindakan kecil yang penuh kasih. Seperti seseorang yang tanpa pamrih membantu korban bencana atau menyumbangkan waktu mereka untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu, penolong yang empatik adalah pilar-pilar yang menyokong struktur sosial kita dengan keberadaan mereka yang peduli dan memberi. Mereka mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan alasan atau penghargaan. Itu datang dari keinginan tulus untuk membantu sesama. Sikap empati mereka juga membawa dampak besar dalam lingkungan yang lebih luas, seperti dalam masyarakat atau bahkan dalam konteks global. Mereka adalah orang-orang yang merasa terdorong untuk berbuat lebih banyak untuk dunia, bukan karena ingin memperoleh pujian, tetapi karena mereka percaya bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun itu, berkontribusi pada peningkatan dunia secara keseluruhan. Dalam komunitas, mereka adalah yang pertama mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, seringkali tanpa diminta atau bahkan diketahui oleh orang lain. Dengan mereka, kita diajarkan bahwa dalam kebaikan yang sederhana, terletak kekuatan yang luar biasa untuk merubah kehidupan orang lain. Jika kita ingin hidup lebih stoik dan mengadopsi nilai-nilai kebijaksanaan ini, menjadi penolong yang empatik adalah langkah besar yang bisa kita ambil.
kita tidak hanya memperbaiki kehidupan orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita sendiri melalui rasa kasih sayang dan perhatian terhadap sesama. Penolong yang empatik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pemisahan diri atau ketidakpedulian terhadap orang lain, tetapi dari kedalaman koneksi manusia yang menghubungkan kita semua. Dunia seringkali mengutamakan individualisme, tetapi penolong yang empatik mengingatkan kita bahwa kekuatan dan kebahagiaan sejati datang dari berempati, merasakan, dan bertindak untuk kesejahteraan orang lain. Enam, pembelajar disiplin. Pembelajar disiplin adalah sosok yang menonjol dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan perubahan cepat dan godaan untuk mengikuti tren sementara. Mereka adalah individu yang memiliki komitmen yang tak tergoyahkan terhadap proses pembelajaran seumur hidup, dan mereka melakukannya bukan karena tekanan atau tuntutan, tetapi karena cinta sejati terhadap pengetahuan. Dalam stoicisme, ada pemahaman mendalam bahwa pembelajaran adalah jalan menuju kebebasan sejati, dan pembelajar disiplin adalah contoh hidup dari prinsip ini. Mereka memahami bahwa hanya melalui pengetahuan yang mendalam dan terus berkembang, kita dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih bijak dan tenang. Pembelajar disiplin bukanlah individu yang hanya belajar untuk mencapai tujuan jangka pendek, seperti lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan. Mereka melihat pembelajaran sebagai perjalanan yang tak pernah berakhir. Mereka memahami bahwa setiap keterampilan yang dikuasai, setiap wawasan yang didapat, dan setiap buku yang dibaca adalah langkah lebih dekat menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Dalam setiap tindakan mereka, mereka menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kebebasan. Seperti kata-kata Epictetus, hanya yang terdidik yang benar-benar bebas. Pembelajar disiplin memahami bahwa pendidikan yang sejati membuka pintu kebebasan batin dan kebijaksanaan. Pembelajar disiplin juga memiliki kekuatan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun ada banyak gangguan di sepanjang jalan. Mereka tidak mudah tergoda oleh hal-hal sementara atau pencapaian yang tidak substansial. Mereka adalah individu yang akan terus belajar, meski tidak ada yang mengawasi atau memberi penghargaan langsung. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk menguasai alat musik atau belajar bahasa asing tidak akan berhenti setelah mempelajari dasar-dasar. Sebaliknya, mereka akan melanjutkan proses belajar, memperdalam keterampilan mereka dengan tekun, bahkan ketika kemajuan terlihat lambat atau ketika godaan untuk beralih ke sesuatu yang lebih menarik datang. Mereka menghargai proses itu sendiri, bukan hanya hasilnya. Dalam lingkungan profesional, pembelajar disiplin adalah individu yang selalu berada di garis depan perkembangan. Mereka tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Mereka selalu mencari cara untuk berkembang, apakah itu dengan menghadiri seminar, membaca literatur terbaru, atau berinteraksi dengan para ahli di bidang mereka. Mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan dan efektif adalah dengan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pekerja cerdas yang tahu bahwa pembelajaran adalah alat yang memungkinkan mereka untuk tetap menjadi pemimpin dalam bidang mereka. Bahkan dalam kehidupan pribadi mereka, pembelajar disiplin menunjukkan dedikasi yang sama terhadap pertumbuhan. Mereka tidak hanya mempelajari keterampilan praktis, tetapi juga berusaha untuk memahami diri mereka sendiri secara lebih mendalam. Mereka mungkin terlibat dalam praktik refleksi pribadi, seperti menulis jurnal atau meditasi, untuk meningkatkan pemahaman tentang diri mereka dan memperbaiki aspek-aspek kehidupan mereka yang perlu diperbaiki. Pembelajar disiplin menyadari bahwa kehidupan itu sendiri adalah pelajaran yang tak pernah selesai dipelajari, dan mereka terus-menerus berusaha
untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Salah satu aspek penting dari pembelajar disiplin adalah ketekunan mereka. Mereka tidak terhalang oleh kegagalan atau rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode mereka. Mereka tahu bahwa pencapaian besar tidak datang dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari dedikasi dan upaya yang konsisten dalam jangka panjang. Ini adalah sikap yang sangat sesuai dengan prinsip Stoik tentang mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan dan menerima dengan bijaksana apa yang tidak dapat kita ubah. Pembelajar disiplin juga merupakan sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Kehadiran mereka dalam hidup kita mengingatkan kita bahwa tidak ada pencapaian yang datang begitu saja tanpa usaha. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa belajar adalah proses yang membentuk kita, memperkaya kehidupan kita, dan membantu kita menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga sebagai individu. Melalui ketekunan dan semangat mereka untuk terus belajar, mereka memotivasi kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Jika kita ingin mengadopsi prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pembelajar disiplin adalah langkah yang sangat penting. Kita tidak hanya mengasah keterampilan dan pengetahuan kita untuk sukses di dunia luar, tetapi kita juga memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Seperti kata Epictetus, hanya mereka yang terdidik yang benar-benar bebas. Pembelajar disiplin menunjukkan kepada kita bahwa kebebasan yang sejati datang dari pemahaman yang mendalam dan kesediaan untuk terus berkembang tanpa henti. Mereka mengajarkan kita bahwa proses belajar adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, dan dengan setiap langkah yang kita ambil, kita menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. 7. Pecinta momen kini. Di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, di mana segala sesuatu tampak harus dilakukan dengan segera, dan di masa depan, ada sekelompok orang yang mampu hidup sepenuhnya dalam momen sekarang. Mereka adalah pecinta momen kini, individu yang mampu sepenuhnya menghargai keindahan dalam detik-detik yang paling sederhana, yang hadir dalam setiap pertemuan, dalam setiap percakapan, dan dalam setiap momen kecil kehidupan. Dalam dunia yang cenderung fokus pada pencapaian masa depan atau kekhawatiran tentang masa lalu, mereka mengingatkan kita akan kekuatan dari hidup sepenuhnya di saat ini. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan, tetapi hadirkan diri Anda sepenuhnya dalam saat ini. Pecinta momen kini tidak terjebak dalam kecemasan tentang apa yang akan datang atau penyesalan atas apa yang sudah berlalu. Mereka sangat menyadari bahwa hidup sejati terjadi di sini dan sekarang. Mereka tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tak bisa dibeli atau diputar kembali, sehingga mereka memanfaatkannya dengan bijak. Ketika mereka berada bersama orang lain, perhatian mereka sepenuhnya diberikan kepada saat itu. Mereka tidak terganggu oleh ponsel atau pikirannya yang melayang ke tempat lain. Dalam percakapan, mereka mendengarkan dengan sepenuh hati, seolah-olah dunia berhenti sejenak dan hanya ada momen itu yang penting. Mereka tahu bahwa hubungan yang mendalam dibangun melalui kehadiran, bukan sekadar interaksi fisik, tetapi melalui ketulusan dan perhatian penuh terhadap orang yang ada di depan mereka. Bagi pecinta momen kini, kebahagiaan tidak datang dari pencapaian atau kesuksesan yang menanti di masa depan. Mereka menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, seperti menikmati secangkir teh di pagi hari, merasakan hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulit, atau sekadar mendengarkan suara hujan yang jatuh. Mereka sangat menghargai kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, dan bagi mereka, kebahagiaan sejati ditemukan dalam pengalaman langsung yang mereka miliki, bukan dalam hal-hal material atau ambisi jangka panjang. Seperti kata Stoik terkenal, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia.
Semuanya ada dalam cara berpikirmu. Dalam hubungan keluarga, pecinta momen kini adalah orang tua yang benar-benar hadir untuk anak-anak mereka. Meskipun kesibukan sehari-hari seringkali mencoba mencuri perhatian mereka. Mereka tidak hanya memberi makan atau mengurus anak-anak mereka, tetapi mereka meluangkan waktu untuk bermain, berbicara, dan mendengarkan cerita mereka. Mereka menyadari bahwa waktu yang mereka habiskan dengan orang yang mereka cintai tidak bisa digantikan, dan setiap detik itu berharga. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka akan tumbuh, dan mereka ingin mengabadikan momen-momen ini dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Pecinta momen kini adalah teman yang selalu hadir di saat yang dibutuhkan. Mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi mereka benar-benar hadir secara emosional. Dalam pertemuan dengan teman-teman, mereka tidak hanya mendengarkan untuk memberikan jawaban atau solusi, tetapi mereka mendengarkan dengan hati, memahami perasaan yang disampaikan, dan memberikan dukungan yang tulus. Kehadiran mereka memberi rasa nyaman, seolah-olah dunia di luar sana berhenti sejenak dan hanya ada koneksi yang mendalam antar jiwa. Pecinta momen kini juga sangat menghargai alam dan keindahan di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang yang bisa duduk tenang di bawah pohon dan menikmati angin yang berhembus, atau berjalan-jalan di taman sambil mengamati setiap detil yang ada di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa keindahan ada di mana-mana jika kita hanya berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Dengan penuh rasa syukur, mereka menyadari bahwa momen-momen ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak akan terulang lagi, dan mereka ingin menghargai setiap detiknya. Di dunia yang seringkali didorong oleh kecemasan tentang masa depan atau kekhawatiran tentang apa yang telah berlalu, pecinta momen kini adalah pengingat bahwa hidup sejati terjadi sekarang, di sini. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang akan kita capai atau apa yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita untuk hadir dengan penuh dalam setiap momen yang kita alami. Mereka menunjukkan bahwa hidup yang bermakna tidak selalu tentang pencapaian besar atau pencarian untuk lebih banyak hal, tetapi tentang merasakan dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Menjadi pecinta momen kini berarti belajar untuk melepaskan kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah latihan dalam kehadiran yang mengharuskan kita untuk benar-benar menikmati apa yang ada di hadapan kita. Jika kita ingin mengadopsi kebijaksanaan stoik dalam kehidupan kita, mempelajari cara untuk lebih hadir dalam setiap momen adalah langkah yang sangat penting. Pecinta momen kini mengajarkan kita untuk berfokus pada apa yang ada di depan kita, untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan hidup, dan untuk mengingat bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kesadaran dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita jalani. Sebagai penutup dari perjalanan kita hari ini, mari kita merenungkan bahwa nilai-nilai stoik yang kita bahas bukan hanya prinsip-prinsip teori yang jauh dan abstrak, tetapi cara hidup yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tipe pribadi yang kita kenal, mulai dari pemikir reflektif, penyintas tangguh, penasehat jujur, minimalis yang bahagia, penolong yang empatik, pembelajar disiplin, hingga pecinta momen kini, mengajarkan kita tentang kekuatan batin, ketenangan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Mereka mengingatkan kita bahwa stoisisme bukan hanya tentang mengatasi penderitaan atau tantangan dengan sabar, tetapi tentang hidup dengan kesadaran penuh, dengan keberanian untuk bertindak dengan hati, dan dengan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Setiap individu ini adalah contoh hidup yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri dan dengan dunia di sekitar kita. Sekarang, saat kita merenungkan tipe-tipe pribadi ini, pertanyaan yang muncul adalah,
Apa peran kita dalam hidup orang lain? Apakah kita menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan seperti mereka? Ataukah kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki diri sendiri dan lebih banyak mengadopsi nilai-nilai stoik dalam kehidupan kita? Ingatlah bahwa stoicisme mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga untuk menyebarkan kebijaksanaan dan kebaikan kepada dunia. Jika perjalanan ini menginspirasi Anda, saya mengundang Anda untuk terus merenung, belajar, dan tumbuh. Cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mencerminkan nilai-nilai stoik ini, dan jadilah pribadi yang membawa kebijaksanaan dan ketenangan di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghidupkan nilai-nilai stoik akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang penuh makna, kedamaian batin, dan kebahagiaan sejati. Teruslah mencari, teruslah berkembang, dan semoga hidup Anda dipenuhi dengan kebijaksanaan yang sejati.